Bab 2. Ajukan pertanyaan kecil. Pertanyaan-pertanyaan kecil menciptakan lingkungan mental yang menyambut kreativitas dan keceriaan tanpa malu-malu. Ketika Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada orang lain, Anda menyalurkan kekuatan kreatif itu menuju tujuan tim. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada diri sendiri, Anda meletakkan dasar bagi program perubahan yang dipersonalisasi. Salah satu cara paling ampuh untuk memprogram otak Anda adalah teknik Kaizen dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil. Saya pertama kali mempraktikkan ide ini ketika saya dipekerjakan oleh sebuah perusahaan manufaktur untuk membantu para manajernya memperbaiki beberapa kelompok yang berkinerja buruk. Saya mengamati supervisor salah satu kelompok ini, sebut saja dia Patrick, memimpin sebuah rapat. Patrick mondar-mandir dengan panik di depan karyawannya, bertanya dengan suara keras dan cepat, "Apa yang akan kalian masing-masing lakukan untuk menjadikan perusahaan kita yang terbaik di industri ini?" Pertanyaan ini telah menjadi ritual yang sering dilakukan Patrick, baik dalam rapat formal maupun pertemuan yang lebih santai. Patrick berharap dapat menanamkan rasa tanggung jawab dan kebanggaan pada stafnya. Ia pikir ia memberdayakan mereka untuk menciptakan produk dan layanan baru yang berani serta penghematan biaya yang signifikan. Namun, para karyawan justru membeku. Mereka tampak tidak nyaman, menatap lantai dan gelisah di kursi mereka. Saya memperhatikan bahwa tangan seorang pria mulai gemetar, entah karena takut atau marah, saya tidak tahu. Kemudian, saya mendengar karyawan mengeluh dengan sedih di antara mereka sendiri. Apa yang Patrick harapkan dari kami? Mengapa kami harus memunculkan ide-ide baru? Itu tugasnya. Kami sudah punya cukup banyak pekerjaan. Beberapa saran yang Patrick terima, mempekerjakan lebih banyak karyawan untuk membantu kami menyelesaikan pekerjaan, membeli peralatan baru untuk mengganti mesin kami yang sudah usang, membutuhkan tindakan yang mahal dan tidak praktis, dan sebenarnya merupakan keluhan terselubung. Dalam 3 bulan setelah seruan mendesak pertama Patrick untuk perbaikan, jumlah cuti sakit yang diambil oleh karyawan meningkat sebesar 23%. Saya memberitahu Patrick bahwa saya setuju dengan strategi dasarnya untuk mendatangi karyawannya sebagai sumber ide-ide segar. Di kalangan bisnis Jepang, prinsip dasar penerapan Kaizen adalah mendorong setiap karyawan untuk tetap waspada. Atas nama perusahaan, sebuah pendekatan yang menghasilkan ide-ide penghematan biaya yang menguntungkan dan tenaga kerja yang sangat terlibat dan produktif. Namun, metode Kaizen bekerja bukan dengan desakan yang berlebihan untuk merevolusi perusahaan, melainkan dengan permintaan yang jauh lebih sederhana dan cakupannya terbatas. Saya menyarankan Patrick untuk melembutkan nada bicaranya dan mengubah susunan katanya. Dalam rapat berikutnya, Patrick menggunakan suara yang lebih tenang dan bertanya kepada setiap karyawan, "Bisakah Anda memikirkan langkah kecil yang mungkin Anda ambil untuk meningkatkan proses atau produk kita?" Yang mengejutkannya, wajah-wajah di sekitar ruangan menoleh ke arahnya. Ketika karyawannya mulai merenungkan pertanyaan yang sedikit berbeda ini, mereka mulai duduk lebih tegak dan berkontribusi dalam diskusi. Kualitas dan kuantitas respons meningkat drastis. Seorang karyawan langsung angkat bicara. Ia memperhatikan bahwa besi tua yang tersisa dari pekerjaan di bengkel mesin dibuang di penghujung hari. Dan bertanya-tanya apakah perusahaan mungkin menemukan pembeli untuk besi tua tersebut. Perusahaan memang mulai menjual besi tua tersebut. Seorang pria lain menyadari bahwa sebagian besar kesalahan yang melibatkan peralatan mesin dilakukan oleh karyawan baru dalam waktu 6 bulan sejak tanggal perekrutan mereka. Ia menawarkan diri untuk meluangkan waktu 2 jam untuk melatih setiap karyawan baru dalam upaya menghemat waktu dan uang. Pelatihan tersebut berhasil mencapai keduanya. Saran ketiga adalah agar karyawan meluangkan 5 menit pertama rapat staf bulanan untuk secara terbuka berterima kasih kepada mereka yang sangat membantu. Ide ini langsung dijalankan dan begitu populer hingga menyebar ke lantai produksi, di mana karyawan mulai saling memuji langsung, alih-alih menunggu rapat. Tak lama kemudian, moral dan efisiensi meningkat. Karyawan tidak hanya merasa puas karena menerapkan saran mereka sendiri dan meningkatkan rutinitas harian mereka, tetapi mereka juga merasakan kenikmatan universal karena terlibat dan aktif di tempat kerja. Dan jumlah hari sakit pun kembali turun ke tingkat normal. Apa yang terjadi? Yang membentuk hidup kita adalah pertanyaan yang kita ajukan, tolak untuk ajukan, atau tak pernah terpikirkan untuk ajukan. Sam Keen. Otak Anda suka pertanyaan. Cobalah eksperimen ini. Besok di tempat kerja atau dimanapun Anda menghabiskan waktu, tanyakan salah satu teman Anda warna mobil yang diparkir di sebelahnya. Teman Anda kemungkinan akan menatap Anda dengan aneh lalu mengakui bahwa ia tidak tahu. Ulangi pertanyaan itu keesokan harinya dan lusa. Pada hari keempat atau kelima, teman Anda tidak punya pilihan. Saat ia memasuki tempat parkir keesokan paginya, otaknya akan mengingatkannya bahwa orang konyol itu, Anda, akan menanyakan pertanyaan konyol itu, dan ia terpaksa menyimpan jawabannya di ban memori jangka pendeknya. Untuk efek ini, Anda berutang sebagian berkat hipokampus yang terletak di bagian mamalia otak Anda dan memutuskan informasi apa yang akan disimpan dan apa yang akan diambil. Kriteria utama hipokampus untuk penyimpanan adalah pengulangan, jadi mengajukan pertanyaan itu berulang-ulang membuat otak tidak punya pilihan selain memperhatikan dan mulai menciptakan jawaban.
Pertanyaan, apa warna mobil yang diparkir di sebelah Anda? Ternyata lebih produktif dan berguna untuk membentuk ide dan solusi daripada perintah. Beritahu saya warna mobil yang diparkir di sebelah mobil Anda. Hasil dari laboratorium informal saya terhadap pasien dan klien korporat menunjukkan bahwa pertanyaan lebih baik dalam melibatkan otak. Otak Anda ingin bermain. Sebuah pertanyaan membangunkan otak Anda dan membuatnya senang. Otak Anda senang menerima pertanyaan, bahkan yang konyol atau aneh, dan membolak-baliknya. Lain kali Anda berada di pesawat, lakukan survei singkat tentang aktivitas penumpang lain. Saya yakin Anda menemukan bahwa banyak orang sedang mengerjakan teka-teki silang atau sudoku. Teka-teki silang, yang pada dasarnya merupakan serangkaian pertanyaan, memikat otak yang takut akan kebosanan selama penerbangan panjang yang akan datang. Atau perhatikan ketidakpedulian anak terhadap pernyataan didaktik, ini anjing. Dibandingkan dengan matanya yang melebar ketika Anda bertanya, meskipun Anda yang memberikan jawabannya, apa ini? Ini anjing. Orang tua secara intuitif tahu untuk bertanya, lalu menjawabnya, lalu bertanya lagi dan melihat apakah anak dapat mengingatnya. Mereka memahami bahwa otak menyukai pertanyaan. Berkali-kali, saya menyaksikan perbedaan efek yang sangat signifikan antara mengajukan pertanyaan dan mengeluarkan perintah, dan itu bukan hanya selama rapat bisnis, tetapi juga dalam situasi pribadi dan bahkan medis. Misalnya, kita semua begitu terbiasa menerima instruksi untuk meningkatkan kesehatan, sehingga kita bisa melafalkannya. Saat tidur, isi setengah piring Anda dengan buah dan sayur, kurangi asupan lemak jenuh dan trans, berolahragalah secara teratur, minumlah cukup air, dan sebagainya. Namun perintah yang berulang-ulang ini jelas gagal menarik perhatian sebagian besar dari kita, sebagaimana dibuktikan oleh tingkat obesitas, penyakit jantung, dan diabetes nasional. Saya menemukan bahwa pasien di klinik praktik keluarga di UCLA jauh lebih berhasil dalam memenuhi pedoman kesehatan ketika saya menyarankan mereka untuk mengajukan pertanyaan Kaizen kepada diri mereka sendiri. Jika kesehatan adalah prioritas utama saya, apa yang akan saya lakukan secara berbeda hari ini? Apa salah satu cara saya untuk mengingatkan diri sendiri untuk minum lebih banyak air? Bagaimana saya bisa menambahkan beberapa menit olahraga ke dalam rutinitas harian saya? Setelah membiarkan otak mereka memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini selama beberapa hari, pasien yang sebelumnya bersikeras bahwa mereka tidak punya waktu untuk kesehatan mereka mulai menemukan cara-cara kreatif untuk memasukkan kebiasaan baik ke dalam rutinitas mereka. Seorang pasien mulai menyimpan sebotol air di mobilnya, meskipun botol itu kosong. Ia berpikir, itu akan mengingatkannya untuk berpikir tentang minum lebih banyak air, dan ia melakukannya. Wanita lain, yang jadwal perjalanan menyulitkannya untuk mengikuti program penurunan berat badan, dan ia memutuskan untuk tetap memesan makanan utamanya di restoran, tetapi meminta pelayan untuk memasukkan separuh makanan ke dalam kantong plastik sebelum menyajikannya. Dengan begitu, ia bahkan tidak melihat separuh makanan yang ia bawa kembali ke kamar hotelnya. Wanita ketiga, yang merasa bahwa sikap yang lebih positif akan menyehatkan, muncul dengan ide memainkan lagu Handel yang riang. Haleluya Chorus sambil menyikat gigi di pagi hari. Masing-masing wanita ini melaporkan bahwa ia membuat pilihan makanan yang lebih baik dan memperlambat langkah untuk menikmati makanan, hanya karena pertanyaan yang tepat, dan berulang, membuatnya lebih sadar akan kesehatannya. Senang dengan jawaban-jawaban kreatif yang mengalir masuk, dan termotivasi untuk mengikuti inspirasi mereka sendiri daripada perintah dokter, mereka segera dengan antusias mencari langkah-langkah tambahan yang dapat mereka ambil untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Memang, mereka belum berolahraga sesuai durasi yang disarankan, atau makan sesuai setiap pedoman nutrisi, tetapi para wanita ini sudah jauh di jalan menuju kesuksesan. Dalam bab Ambil Tindakan Kecil, saya akan membahas bagaimana tindakan yang sangat kecil, bahkan yang sekecil seperti meninggalkan sebotol air kosong di mobil Anda, dapat membantu mencapai tujuan yang tampak mustahil. Untuk saat ini, cukup memahami manfaat dari pertanyaan-pertanyaan kecil. Berjingkat melewati rasa takut. Otak Anda menyukai pertanyaan dan tidak akan menolaknya, kecuali jika pertanyaannya begitu besar hingga memicu rasa takut. Pertanyaan seperti, bagaimana saya bisa kurus, atau kaya, atau menikah, di akhir tahun, atau produk baru apa yang akan menghasilkan $1 juta lebih banyak untuk perusahaan, sangatlah besar dan menakutkan. Seperti pertanyaan Patrick kepada stafnya, pertanyaan-pertanyaan ini menciptakan rasa takut pada siapapun yang menerimanya, bahkan ketika kita mengajukan pertanyaan itu pada diri kita sendiri. Alih-alih merespons dengan main-main, otak kita, yang merasakan rasa takut, menekan kreativitas dan menutup akses ke korteks, bagian otak yang berfungsi berpikir, saat kita sangat membutuhkannya. Salah satu kekuatan otak, kemampuan untuk mengunci diri dalam perlindungan diri di saat bahaya. Di sini menjadi kelemahan yang melumpuhkan. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil dan lembut, kita menjaga respons lawan atau lari tetap dalam posisi mati. Pertanyaan Kaizen.
Seperti, apa langkah terkecil yang bisa saya ambil untuk menjadi lebih efisien? Atau, apa yang bisa saya lakukan dalam 5 menit sehari untuk mengurangi utang kartu kredit saya? Atau, bagaimana saya bisa menemukan satu sumber informasi tentang kelas pendidikan orang dewasa di kota saya? Memungkinkan kita mengatasi rasa takut. Pertanyaan-pertanyaan ini memungkinkan otak untuk fokus pada pemecahan masalah dan, akhirnya, tindakan. Ajukan pertanyaan cukup sering, dan Anda akan menemukan otak Anda menyimpan pertanyaan-pertanyaan tersebut, membolak-baliknya, dan akhirnya menghasilkan beberapa respons yang menarik dan bermanfaat. Meskipun mekanisme kreativitas, bagaimana otak menghasilkan pemikiran baru, masih menjadi salah satu batas luas yang belum dieksplorasi dalam sains, saya telah berpengalaman puluhan tahun membantu orang-orang menjauh dari keterbatasan dan konformitas menuju kreativitas. Saya percaya bahwa tindakan mengajukan pertanyaan yang sama secara teratur dan menunggu jawaban dengan sabar akan memobilisasi korteks. Sebuah pertanyaan tidak menuntut, tidak menakutkan, melainkan menyenangkan. Jadi, ketika Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil, amigdala Anda, tempat respons melawan atau lari, terjadi, akan tetap tertidur, dan korteks, yang selalu menginginkan waktu yang menyenangkan, akan bangun dan memperhatikannya. Ia akan memproses dan menyerap pertanyaan tersebut dan, dengan caranya sendiri yang ajaib, menciptakan jawaban ketika siap yang mungkin terjadi saat kita sedang mandi, mengemudi, atau mencuci piring. Albert Einstein pernah bertanya, mengapa saya mendapatkan ide-ide terbaik di pagi hari saat saya sedang bercukur? Saya bertanya-tanya apakah dia telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada dirinya sendiri, ya, sekecil pertanyaan tentang hakikat alam semesta, dalam hari-hari, minggu-minggu, atau bulan-bulan sebelum ide-ide terbaik muncul di benaknya. Pertanyaan kecil dan kreativitas. Jika Anda pernah mengerjakan proyek kreatif besar seperti menulis pidato, Anda tahu betapa beratnya tugas itu. Anda mengisi printer Anda dengan kertas baru, menuangkan secangkir kopi panas, membuka program pengolah kata Anda, dan bertanya pada diri sendiri, pembukaan seperti apa yang akan membuat audiens saya terpesona? Atau bagaimana saya bisa membujuk 100 karyawan yang ragu untuk menerima rencana baru yang saya presentasikan? Dan kemudian Anda menatap layar kosong. Anda gelisah. Mulut Anda kering. Perut Anda mulai berdengung. Bahkan jika Anda tidak menyadarinya, respons melawan atau lari Anda mulai muncul, perasaan yang mungkin Anda sebut writer's block sebenarnya adalah rasa takut. Pertanyaan yang Anda ajukan kepada diri sendiri terlalu besar dan menakutkan. Anda telah membangunkan amigdala Anda, dan korteks Anda langsung mati. Michael Ondaatje, penulis The English Patient, menggunakan pertanyaan-pertanyaan kecil ketika ia duduk untuk menulis novel-novelnya. Saya tidak memiliki tema-tema besar di kepala saya, katanya, pernyataan yang akan Anda dengar digaungkan oleh penulis-penulis hebat lainnya. Ia juga tidak memulai dengan pertanyaan yang mustahil, seperti, karakter seperti apa yang akan menarik bagi pembaca? Sebaliknya, ia mengambil beberapa kejadian, seperti kecelakaan pesawat atau gagasan seorang pasien. Dan seorang perawat di malam hari sedang berbicara, dan bertanya pada dirinya sendiri beberapa pertanyaan yang sangat kecil, seperti, siapakah pria di pesawat itu? Mengapa dia ada di sana? Mengapa dia jatuh? Tahun berapa ini? Mengenai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kecil itu, ia berkata, fragmen-fragmen kecil itu, fragmen-fragmen mosaik, mereka bertambah dan Anda mulai menemukan masa lalu karakter-karakter ini dan mencoba menciptakan masa lalu untuk karakter-karakter ini. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kecilnya akhirnya membawanya kepada karakter-karakter yang luar biasa bulat dan realistis serta novel-novel pemenang penghargaan. Sekalipun Anda bukan calon novelis, pertanyaan-pertanyaan kecil dapat membantu menenangkan ketakutan yang mematikan kreativitas. Di bidang kehidupan lainnya, pertimbangkan bagaimana microwave ditemukan, misalnya. Perry Spencer tidak duduk di rumah, mengetuk-ngetukkan jari dan memijat dahinya, berpikir, bagaimana saya bisa menciptakan perangkat yang akan merevolusi dapur di seluruh dunia? Spencer, seorang insinyur di Raytheon, sedang bekerja suatu hari ketika ia meninggalkan sebatan coklat terlalu dekat dengan beberapa peralatan radar. Camilan itu meleleh, dan ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa radar memiliki efek seperti ini pada makanan? Pertanyaan kecil ini mengarah pada jawaban yang mengarah pada pertanyaan-pertanyaan kecil lainnya yang jawabannya akhirnya mengubah cara Anda dan saya memasak makan malam.